Firly Bahuri menjadi ketua KPK pertama yang menjadi tersangka kasus korupsi. Tentu ini merupakan ironis. Alih-alih yang bersangkutan mentersangkakan koruptor, malah dia yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Ya, ada beberapa hal yang menarik terkait dengan kasus korupsi ini. Pertama, perkara korupsi pokoknya adalah terkait dengan kasus yang ditangani oleh KPK di Kementerian Pertanian, dengan salah satu tersangkanya adalah Menteri Syahrul Yassin Limpo, SYL. Kemudian yang kedua, Firly pun juga sudah diberhentikan oleh Presiden. Ketiga, dia terbukti melanggar etik berat dan disanksi oleh Dewas untuk mengundurkan diri. Keempat, kita tahu banyak drama mangkir, ya, ketika yang bersangkutan mulai dari penyelidikan, dipanggil sebagai saksi di penyidikan, dipanggil sebagai tersangka, termasuk juga di Dewas juga, ya, dimana di Dewas malah dia tidak hadir dari proses awal sidang hingga akhir sidang. Selanjutnya, bahwa Firly Bahuri masih belum ditahan. Kemudian juga kasusnya masih belum tuntas, ya. Jaksa mengembalikan berkas perkara. Kemarin sudah tahap 1 oleh penyidik, dan pengalaman saya biasanya nggak terlalu banyak petunjuknya. Kita harap dua hal kepada Polda Metro Jaya. Pertama, melakukan penahanan, ya, karena syarat objektif maupun subjektif menurut saya sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, ya, yang paling penting menuntaskan kasusnya ke pengadilan. Supaya apa? Supaya dia pun, ya, kita berikan kewenangan, kita berikan hak untuk membela diri di persidangan nanti. Dan ya, tidak kalah pentingnya, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi, ya, menjadi contoh efek jerak, ya, harusnya bagi pimpinan KPK yang lain maupun pegawai yang lain. Karena kita berharap kepercayaan publik kepada KPK semakin baik, ya, setelah kemarin survei CSIS menempatkan KPK sebagai penegak hukum yang kepercayaan masyarakatnya paling rendah. Tentu kita tidak mau ini kembali terjadi, bahwa pemberantasan korupsi tanpa KPK yang bersih dan integritas tentu tidak akan tercapai cita-cita bangsa kita untuk bebas dari korupsi.